Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar tahun ini mencapai kemajuan dengan naik peringkat dari 315 ke 236 untuk reputasi sebagai World Class University di Asia versi QS World University Ranking. Rektor Unhas pun menyampaikan kebanggaannya terhadap prestasi ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar kembali mencatatkan prestasi dengan naiknya reputasi sebagai World Class University di ranking QS World University Rankings Asia. Unhas menaikkan posisinya sebanyak 79 tingkat dari posisi 315 pada tahun sebelumnya ke posisi 236 di tahun ini. Pencapaian tersebut tentu menjadi kebanggaan besar bagi seluruh sivitas akademika Unhas. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengungkapkan kebanggaannya atas kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam membangun kualitas pendidikan yang semakin baik. Alhamdulillah, ini berkat kerja keras seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin, terutama para dosen-dosen kami, para dosen Unhas yang luar biasa. Terima kasih. Tentu juga para mahasiswa. Mahasiswa kita tentu berkontribusi baik itu S3, S2, S1 dan seluruh pihak termasuk seluruh lembaga yang ada, lembaga penelitian. Prof. Nasrum ada di sini bersama saya, pusat-pusat penelitian, laboratorium dan juga organ-organ di Unhas semua bekerja sama, senat akademik, majelis wali amanat dan tentu juga stakeholder. Untuk naik 79 tingkat itu tidak mudah, yang melewati 79 orang yang lagi racing, ya, mereka semua berlari, kita pun berlari. Tapi untuk bisa cepat naik tingkat, maka kita tidak boleh berlari sama cepatnya dengan mereka. Karena itu artinya apa? Walaupun kita cepat, kalau mereka juga sama cepatnya, kita tidak akan bisa melewati mereka. Sehingga kecepatan teman-teman di Unhas, alhamdulillah, telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja penuh dedikasi, kerja ikhlas dan kerjasama yang baik, kekompakan yang terjaga, alhamdulillah kita bisa buktikan bahwa Unhas bisa. Rektor juga menyampaikan bahwa meski pencapaian ini menjadi sebuah kebahagiaan, namun tidak seharusnya membuat seluruh pihak berleha-leha. Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Universitas Hasanuddin. Pencapaian Unhas dalam QS World University Rankings ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berbasis penelitian yang melibatkan semua lapisan sivitas akademika. Profesor Jamaluddin Jompa berharap agar Unhas terus meningkatkan inovasi dan prestasi di masa depan. Deputi Najwa Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pertama di Indonesia Timur panen padi apung atau galung mawang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ini merupakan bagian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan UKM KPI Unhas. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Galung mawang berasal dari bahasa Bugis, di mana galung berarti padi dan mawang artinya mengapung. Budidaya padi apung ini merupakan inovasi pertama di Indonesia Timur. Berlokasi di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Program ini diinisiasi langsung oleh Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah Universitas Hasanuddin, atau PPK Ormawa UKM KPI Unhas. Inovasi budidaya padi apung ini menggunakan media styrofoam, pot, tanah humus, dan kompos. Setelah 100 hari sejak pindah tanam, padi apung berhasil panen. Hasil panen menunjukkan 2 kali lipat dari metode konvensional. Hal ini berarti teknik budidaya padi apung lebih baik dari metode konvensional, yakni menghasilkan 45 hingga 55 anakan per rumpun. Ketua Kelompok Tani Biring Jekne Desa Moncongloe, Kamarudin, mengaku bersyukur dengan hadirnya mahasiswa yang mengajarkan cara bercocok tanam padi apung. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena ada kegiatan masuk di wilayah kami dan bisa membuat contoh kepada ketua dan anggota supaya itu petani kami semangat untuk melanjutkan lagi kegiatan ini. Dan dibandingkan ini kegiatan adik-adik mahasiswa ini dengan menanam dengan petani biasa, luar biasa ini adik-adik kegiatannya.
Pada panen padi apung sebagai tahap akhir ini, tim visitor dari Kementerian Riset Teknologi atau Kemenristek Belmawa Dikti, Niluh D. Sumardani, melakukan kunjungan. Niluh disambut dengan pemasangan caping atau topi yang digunakan petani. Bermakna tak hanya sebagai penutup kepala, namun juga melambangkan semangat kerja keras, kebersamaan petani dan kearifan lokal dalam memanfaatkan lahan kosong yang tergenang air. Program ini sangat baik sekali dan terbukti dari antusias masyarakat kelompok tani gitu ya, yang bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tergenang air gitu, bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan menanam padi. Dan menanam padinya secara terapung gitu ya, itu sesuatu inovasi yang mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang baru dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Harapan kami program ini tidak hanya sampai di sini, tetapi tahun-tahun berikutnya bisa dikembangkan, diperluas lagi, tidak hanya di wilayah Moncongloe tapi di wilayah tempat lain juga. Jadi demikian. Dan hal ini juga jangka panjangnya mampu mesejahterakan masyarakat. Inovasi program Galung Mawang ini berhasil lolos ke Abdidaya, program apresiasi dari Kemendikbudristek di Universitas Udayana Denpasar, Bali pada 7 hingga 10 November 2024 mendatang. Dosen pendamping Muhammad Adnan Kasogi menyebut jika keberhasilan tersebut berkat sinergitas perguruan tinggi, tim pelaksana, organisasi kemahasiswaan hingga mitra, terkhusus Desa Moncongloe. Jadi hal ini lepas dari sinergitas yang cukup kuat dan menjaga kekompakan serta solidaritas itu butuh waktu dan chemistry yang dibangun terlebih dahulu, dan alhamdulillah sejauh ini dengan banyak metode dan kami menemukan satu visi yang yaitu ingin memberdayakan masyarakat secara terukur, dan itu menjadi sebuah dorongan secara optimal bahwa kami punya pemikiran yang sama seperti itu. Akhirnya sejauh ini kita sudah tembus tahapan abdidaya seperti itu. Panen padi apung ini ditambahkan Muhammad Adnan sebagai upaya memberdayakan masyarakat secara terukur. Abina Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Semarang baru-baru ini menggelar kuliah umum bertajuk Smart Technopreneur and Creative Business in Digital Era. Melalui tema ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan entrepreneurship berbasis teknologi dan berkontribusi bagi perekonomian bangsa. Program Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Semarang menggelar kuliah pakar bertajuk Smart Technopreneur and Creative Business in the Digital Era baru ini. Acara yang digelar di ruang telekonferensi Menara Profesor Dr. Muladi SH Lantai 8 turut dihadiri guru besar program Magister Manajemen USM Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijajanti SEMM sebagai keynote speaker, serta dosen tamu Dr. Ismail Adli Jumri dari Faculty of Technology Management and Technopreneurship University of Technical Malaysia, Malaca. Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijajanti SEMM menyatakan mengenai pentingnya kemampuan entrepreneurship berbasis teknologi ini bagi mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Ya, kami ingin mewujudkan lulusan magister manajemen itu bisa meng-create entrepreneurship ya, supaya juga bisa membawa Universitas Semarang ini lebih bersinar karena ada alumni nanti atau adalah mahasiswa Universitas Semarang yang bisa memberikan lapangan pekerjaan, juga bisa memberikan kontribusi pada kesejahteraannya dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Tantangan bisnis kreatif di era sekarang menjadi persaingan antara kompetitor perusahaan. Persaingan tersebut berdampak positif pada pengembangan inovasi unggul dari wirausaha muda yang sedang menjalankan usahanya. Menurut Dr. Isma, setiap tantangan dalam dunia bisnis harus dijadikan batu loncatan agar tidak menjadi halangan bagi wirausaha muda yang baru menjalankan usahanya. Oke, apapun dalam perniagaan, apapun dalam bisnis itu kan, pastinya ada cabaran, pastinya ada mehnah dan tribulasi. Tetapi sebagai wirausaha, sebagai usahawan, kalau di Indonesia kita akan panggil usahawan kan, kamu kena lihat bahawa sebarang cabaran itu, apa saja cabaran sebagai batu loncatan untuk kamu lebih baik lagi. Bukannya batu halangan menyebabkan kamu itu tidak kreatif ataupun terus mengalah. Sebab itu selalu saya katakan, biarlah lelah tapi usah kita mengalah.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.